بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: التدليس berasal dari kata ad-dalas. Ad-dalas yang maknanya adalah ikhtilat al-zalam bin nur, bercampurnya kegelapan dengan cahaya. Atau dengan kata lain apa ya ikhwan? Bercampurnya cahaya dengan kegelapan. Apa itu namanya? Samar, remang-remang. Nah, redup. Itu arti kata ad-dals atau ad-dalas. Akan disebut istilah dalam bab ini dengan istilah tadlis dengan sebab itu. Disebabkan karena ada iham, memberikan persangkaan kepada yang lain bahwa dia mendengarkan sesuatu tersebut langsung dari gurunya, padahal tidak demikian. Jadi memunculkan satu kesamaran, Maka di sini beliau akan membagi beberapa pembahasan. Yang pertama, ta'rifuhu, definisinya. Yang kedua, aqsamuhu, pembagian-pembagiannya. Yang ketiga, ta'ifatun minal mudallisin, beberapa kelompok dari kalangan orang-orang yang diketahui mereka mentadlis hadis. Dan yang keempat, hukmu haditsil mudallis, hukum hadis seorang perawi yang disifati tadlis, atau hukmu haditsil mudallas, hukum hadis yang di dalamnya terdapat tadlis. Maka 4 pembahasan ini yang akan menjadi fokus pembicaraan kita insyaallah ta'ala. Bagian yang pertama yaitu definisi at-tadlis. Setelah kita jelaskan tadi definisi at-tadlis secara lughatan, secara bahasa, yaitu dari kata ad-dalas.
bercampurnya cahaya dengan kegelapan, sehingga kita melihat munasabah, kecocokan antara makna secara istilah dengan makna secara bahasa ditinjau dari al-khafa, kesamaran yang terjadi dalam periwayatan hadis tersebut. Kata beliau, at-tadlisu siyaqul hadithi bisanadin. Yang dimaksud dengan tadlis adalah menyebutkan hadis dengan sanad. Yuhimu annahu a'la, yang memberikan persangkaan bahwa sanad hadis tersebut adalah sanad yang lebih ali, yang lebih tinggi. Ali, lebih tinggi. Jadi kalau dalam istilah hadis ada yang disebut dengan hadis ali dan hadis nazil. Kalau hadis yang ali, al-ali, yaitu hadis yang memiliki sanad yang antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sedikit jumlahnya. Lebih sedikit jumlahnya. Sedangkan nazil adalah kebalikan. An-nazil adalah kebalikannya. Nah, sekarang kalau ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari misalnya, dia meriwayatkan hadis itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya harus melewati 4 perawi. Harus melewati 4 perawi. Sementara Abu Dawud apabila dimeriwayatkan hadis itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus melewati 5 perawi. Maka yang mana yang ali ya kawan? Riwayatnya siapa yang ali? Ajibu. Riwayat Bukhari. Karena hanya 4 perawi saja antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sanad yang diriwayatkan oleh Abu Daud namanya apa? Sanad apa? Nazil. Jadi ali itu kebalikan dari nazil. Nah, semakin kurang perantara antara seorang perawi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kecil kemungkinan salah, ya kan? Semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan. Nah, sebagai contoh saja, terkadang di antara jenis permainan anak-anak ada yang saling menukilkan, ya kan? Menukilkan berita dari yang pertama membisikkan pada yang kedua, ya, dengan dihafal. Yang kedua membisikkan pada yang ketiga, ketiga membisikkan pada yang keempat, keempat sampai kelima, 5 mengabarin pada yang pertama, atau dia mengungkapkan perkataan apa itu biasanya sudah jauh berbeda, iya kan? Nah, kenapa? Karena ada wasaid itu. Adanya perantara-perantara yang di antara mereka kemungkinan besar ada yang salah. Maka semakin banyak perantara-perantara itu, maka semakin besar kemungkinan terjadi kesalahan. Oleh karena itu para ulama kalau mereka mendapati ada seorang perawi yang dia masih hidup di antara sekian banyak teman-temannya, teman-temannya pada meninggal semua, ya, berarti apa? Dia memiliki sanad yang ali, sehingga para muhadditsin sangat mengejar hadisnya, sangat menginginkan hadisnya, disebabkan karena memiliki sanad yang ulu. Seperti Abdul Razak bin Hammam bin Nafi' pada saat hidupnya, banyak dari kalangan para muhadditsin
menginginkan hadisnya disebabkan karena telah banyak dari aqran, ya, teman-teman seperguruannya, teman-teman satu harakahnya itu telah meninggal. Nah, maka di sini kata beliau, yang dimaksud dengan tadlis adalah menyebutkan hadis dengan sanad yang memberikan kesan bahwa sanad itu a'la, lebih ali, mimma kana alaihi fil waqi', dari apa yang sebenarnya pada kenyataannya. Jadi dia memberikan kesan kepada orang yang melihatnya bahwa hadis ini jumlah perawinya sedikit. Iya kan? Kenapa? Karena dia menghapus seseorang. Itu kan tugasnya seorang mudallis. Ya, makanya dia disifati sebagai seorang mudallis dengan sebab itu. Dia menghapuskan perawi yang di atasnya, lalu dia meriwayatkan kepada yang lebih di atasnya lagi dengan memberikan kesan seakan-akan dia meriwayatkan hadis itu dari orang yang di atasnya tersebut, padahal tidak. Nah, sehingga disangka bahwa sanadnya ali. Nah, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, pada definisi ini itu hanya bisa diterapkan kepada satu jenis tadlis, yaitu tadlis al-isnad. Pada tadlisul isnad, dan tidak bisa diterapkan pada tadlis asy-syuyukh. Karena tadlis asy-syuyukh tidak ada kesan untuk menjadikan sanad itu lebih ali. Tidak ada kesan sama sekali. Nah, sehingga definisi ini yani fihi nazar. Dan antum perlu ketahui barakallahu fikum bahwa kebanyakan dari al-muhadditsin ketika mereka menyebutkan definisi tadlis, mereka tidak menyebutkan definisi tadlis itu secara mutlak. Mereka tidak menyebutkan definisi tadlis secara mutlak. Tapi kalau mereka hendak mendefinisikan tadlis, mereka bagi dulu. Mereka membagi terlebih dahulu. Seperti kata mereka, at-tadlisu qisman. Tadlis itu terbagi menjadi dua. Tadlisul isnad wa tadlisul syuyukh. Tadlis dalam sanad dan tadlis dalam hal guru, syuyukh. Ya. Baru setelah itu bisa didefinisikan. Alhamdulillah. Baru setelah itu bisa didefinisikan tadlisul isnad itu apa dan tadlis asy-syuyukh itu apa. Adapun disebutkan secara mutlak begitu tadlis, apa itu definisi tadlis? Tidak bisa. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab. Kalau mungkin kita ditanya apa ta'rifut tadlis, maka kita mengatakan apa? At-tadlisu qisman. Tadlis itu ada dua bagian. Tadlisul isnad, baru kita jelaskan definisinya. Kemudian tadlis asy-syuyukh, dan kita jelaskan definisinya pula. Nah, dan kita tidak mendefinisikan tadlis secara mutlak. Definisi tadlis itu apa? Tidak bisa. Karena masing-masing memiliki istilah tersendiri antara dua jenis dan dua macam tadlis itu. Nah, lalu kata beliau rahimahullah, wa yanqasimu ila qismain. Dan tadlis itu terbagi menjadi dua. Mestinya ini
Yang disebut dari definisi tadlis. Apa itu tadlis? At-tadlisu qisman. Sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam Taqrib dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Tadlis itu ada dua, tadlisul isnadi wa tadlisul syuyukh. Tadlis dalam hal sanad dan tadlis dalam hal syekh. Tadlis dalam hal sanad dan tadlis dalam hal syuyukh. Fa tadlisul isnadi, maka yang dimaksud dengan tadlis sanad ay yarwi amman laqiyahu ma lam yasma'hu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi, yaitu dia meriwayatkan dari orang yang dia bertemu dengannya apa-apa yang dia tidak dengar darinya, dari perkataannya, atau apa-apa yang dia tidak melihatnya dari perbuatannya. Yarahu, yakni kembali kepada lam yarahu, ma'tuf ala yasma'. Atau apa-apa yang dia tidak mendengarnya dari perkataannya atau yang dia tidak lihat dari perbuatannya. Bilafzin yuhimu, dengan lafaz yang memberikan kesan, yang memberikan persangkaan annahu sami'ahu aw ra'ahu, bahwa dia mendengarnya ataukah dia melihatnya. Walhasil bahwa dalam hal tadlisul isnad, maka yang menjadi inti di sini adalah terjadinya iham, menimbulkan kesan, menimbulkan persangkaan kepada orang tatkala dia memberitakan hadis, tatkala dia memberitakan hadis dari orang yang semasa dengan dia, dari orang yang semasa dengan dia, ataukah orang yang semasa dengan dia dan bahkan pernah bertemu dengannya dan bahkan pernah mendengar hadis darinya, dalam keadaan dia meriwayatkan hadis yang dia tidak mendengarkan langsung dari orang tersebut, yang dia tidak mendengarkan langsung dari orang tersebut, dengan ungkapan yang memberikan kesan seakan-akan dia mendengarkan langsung, padahal tidak demikian. Seakan-akan dia mendengarkan langsung, padahal tidak demikian. Berarti apabila kita mendefinisikan yang dimaksud dengan tadlisul isnad adalah ayyarwiyah atau yasma'hu minhu, sami'ahu minhu. Ini definisi yang sahih dari tadlisul isnad. Jadi yang dimaksud dengan tadlisul isnad ayyarwiya amman asarahu,
dia meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya, walaupun dia tidak ketemu, atau laqiyahu, dia bertemu. Ya, yang dimaksud di sini dengan bertemu adalah pertemuan yang menghasilkan buah, yaitu hadis. Dia mendengarkan hadis darinya. Nah, apakah dia pernah bertemu dengan mendengarkan hadis atau tidak? Nah, dia meriwayatkan dari orang yang semasa dengan dia, dan dia meriwayatkan dari orang yang pernah dia mengambil hadis darinya ataukah bertemu darinya. Dia meriwayatkan sesuatu yang dia tidak mendengarkan hadis itu darinya. Nah, paham ini ya? Nah, ya, dia mendengarkan, dia meriwayatkan hadis itu, ya, dari orang yang dia pernah semasa atau dia pernah bertemu. Tapi hadis yang dia riwayatkan ini adalah hadis yang dia tidak dengarkan langsung dari orang tersebut. Muhiman annahu sami'ahu minhu. Dan ketika dia menyampaikan riwayat tersebut, memberikan kesan bahwa dia mendengarkan langsung darinya. Nah, si A, dia meriwayatkan hadis dari si B. A ini satu masa dengan si B, mu'asarah, ya, atau bukan hanya satu masa, pernah bertemu bahkan, pernah bertemu A ini dengan B, bahkan mungkin pernah mengambil hadis darinya. Tapi kebetulan khusus hadis yang dia riwayatkan ini, yang disebut tadi di sini, hadis ini A ini tidak mendengarkan langsung dari si B. Ada perantaraan yang lain yang dijatuhkan, C yang dijatuhkan, ya, dari si B. Fahimtum ya ikhwan? Maka inilah yang disebut dengan tadlis. Ya, inilah yang disebut dengan tadlis. Jadi inti dari tadlis itu adalah iham. Dia selalu memberi kesan kepada orang yang dia beritakan padanya hadis, ataukah dia memberikan kesan kepada umat bahwa dia seakan-akan mendengarkan hadis dari gurunya tersebut. Fahimtum? Nah, tapi kalau misalnya dia meriwayatkan hadis dari orang yang semasa, nah, ya, atau orang yang dia pernah bertemu dengannya, tapi tidak ada keinginan untuk memberi kesan, dalam artian dia kalau meriwayatkan hadis tersebut orang sudah tahu bahwa dia tidak mendengarkan hadis itu, walaupun semasa. Contoh misalnya, ana mengatakan Syekh Al-Albani rahimahullah berkata demikian dan demikian. Nah, apakah antum, ya, dari perkataan ana ini, apakah antum merasa bahwa ana memberikan kesan kepada antum, ana mendengarkan dari Syekh Al-Albani? Ada? Hah? Billahi alaikum, ajibu. Ada? Hah? Ada enggak? Ada. Syekh Al-Albani berkata, ya, ketika beliau menjelaskan masalah hijab, kata. Nah, ya, terlepas dari adanya kaset atau adanya kitab misalnya, ya, anggap keadaan seperti dulu. Nah, antum mengetahui ana tidak pernah ketemu dengan Syekh Al-Albani. Hakata? Antum tahu itu.
Sekarang kalau Anda mengatakan berkata Syekh Al-Albani demikian dan demikian, apakah Anda memberi kesan kepada antum bahwa Anda mendengarkan langsung dari Syekh Al-Albani? Sama sekali tidak ada. Antum sudah tahu. Ya. Antum sendiri sudah tahu. Padahal Anda semasa dengan Syekh Al-Albani, iya kan? Mendapati zamannya. Mendapati masanya. Nah. Tapi karena tidak ada kesan, maka bukan tadlis. Ya, tidak ada kesan bahwa Ana memberikan ungkapan ini untuk mengesankan pada antum bahwa Ana mendengarkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, karena antum mengetahui atau Ana mengatakan berkata Syekh Ibnu Utsaimin demikian dan demikian. Sementara antum mengetahui Ana tidak pernah, walaupun satu masa mendapati zaman beliau. Tapi karena tidak ada kesan maka bukan tadlis. Itu namanya, para muhaddits mengatakan itu disebut dengan al-mursal al-khafi. Mursal yang tersamarkan. Nanti ada, ini bab tersendiri. Ini al-mursal khafi selain dari bab mursal yang telah kita bicarakan. Ya. Bukan definisi mursal yang kita maksudkan sebelumnya. Ini ada tersendiri, istilah tersendiri. Yaitu apabila dia meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya. Orang yang semasa dengannya. Tapi tidak memberikan kesan bahwa dia mendengarkan hadis dari orang tersebut. Maka itu namanya mursal khafi. Mursal yang tersamarkan. Jadi apa perbedaan antara tadlis dengan mursal al-khafi ini? Perbedaan di mana, ikhwan? Muhim. Memberikan kesan, memberikan persangkaan. Jadi itu saja perbedaannya. Nah, lah dari mana kita mengetahui bahwa si fulan ini muhim, si fulan ini tidak muhim? Dari mana? Nah, sekarang tidak mungkin kita mengetahui itu. Ya, dari penukilan para ulama. Gimana? Yaitu ketika para ulama mensifati si fulan ini mudallis. Berarti perawi ini masyhur ketika dia meriwayatkan dari orang yang di atas yang dia tidak mendengarkan darinya, bahwa dia selalu memberikan kesan bahwa dia mendengarkan hadis tersebut dari gurunya, padahal tidak. Berarti sekarang pintu untuk mengetahui orang ini mudallis, orang ini tidak bisa. Tidak ada lagi. Ya, misalnya kita mencari hadis-hadisnya, lalu kita berkesimpulan, saya berkesimpulan orang ini mudallis. Tidak bisa. Nah, yang ada apa sekarang untuk menentukan seorang itu mudallis? Tinggal penukilan saja. Kita menukil perkataan para ulama, mencari, si fulan telah menuduh si fulan ini mudallis. Si fulan telah menuduh fulan ini mudallis. Fahimtum ya kawan? Adapun kita meneliti, tidak mungkin. Nah, kalau misalnya ada hadis si A yang meriwayatkan dari si B yang semasa dengannya, dia tidak meriwayatkan dia tidak mendengarkan hadis tersebut dari orang yang di atasnya dengan lafaz qala, ya, dan yang semisalnya. Sementara dia tidak diketahui dan tidak dihukumi oleh para ulama bahwa dia mudallis. Berarti hadisnya apa namanya? Hadis ini mursal khafi. Hadis ini mursal khafi. Maka ikhwan fiddin, barakallahu fikum, untuk mengetahui seorang itu mudallis tinggal melihat perkataan para ulama dalam hal ini. Nah, fahimtum? Misal qala au fa'ala au an fulanin au anna fulanan qala au fa'ala wa nahu dzalik. Yang jelas dengan lafaz-lafaz yang tidak secara sharih
menunjukkan bahwa dia mendengarkan dari orang yang di atasnya. Fahimtum? In kana indakum soal ya akhwan, salu, la tastahu. Baik, yang kedua, tadlisus syuyukh. Tadlis asy-syuyukh, mentadlis guru. Baik, yaitu ayyusammi ar-rawi syaikhahu, seorang rawi yang menamai syekhnya, au yasifahu, atau mensifatinya, bighairi mashtahara bihi, dengan sesuatu yang tidak masyhur, dengan sesuatu yang tidak masyhur. Nah, jadi namanya ada yang masyhur, tapi yang dia kasih sesuatu yang tidak masyhur. Nah, kalau ada seorang misalnya dia memiliki syekh, orang mengetahui bahwa dia bernama Abu Dawud. Abu Dawud, masyhur dia dengan Abu Dawud. Nah, ya. Namun dia ini, muridnya ini, ya, ingin mengaburkan gurunya tersebut dengan tendensi tertentu. Ya, apakah mungkin disangka supaya dianggap dia punya banyak guru? Ya, contohlah salah satu bentuk tadlis yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang dalam penulisan-penulisan di majalah. Ya, penasehat fulan, tim redaksi Abu Fulan, kemudian penyunting Ibnu Fulan. Nah, kemudian apa lagi? Editor Fulan bin Fulan. Padahal empat ini kelihatannya beda, yang dimaksud satu orang. Yang dimaksud satu orang. Anggaplah ada orang namanya Abdullah, penasehat Abdullah, tim redaksi Abu siapa? Abu Salma misalnya. Nah, kemudian ya karena dia punya anak namanya Salma. Kemudian penyunting Abu Muhammad, karena dia juga punya anak namanya Abu Muhammad. Editor Ibnu Joko misal. Nah, karena bapaknya namanya Joko. Baik. Keempat orang ini kembalinya ke satu syakhs. Ya, sehingga orang melihat ini orang empat yang berbeda. Kelihatannya ini orang empat yang berbeda. Maka ini tadlis, ya. Salah satu bentuk tadlis. Cuman mentadlis diri sendiri, ya kan? Mentadlis diri sendiri. Apalagi kalau tim redaksinya hanya satu saja. Ya dia juga. Kadang sebut fulan, kadang sebut yang lain, padahal ya semuanya dia juga. Ya. Nah, kata ikhwan. Nah, kalau ini gurunya dibegitukan sama dia. Gurunya dibuat seperti itu. Disamarkan keberadaannya sehingga orang menyangka bahwa yang ini selain yang ini selain yang ini. Nah, dengan berbagai macam tendensi, berbagai macam tujuan. Ada yang tujuannya supaya dianggap punya syekh banyak, ya.
Kan kalau cuma dikatakan punya satu syekh kurang apa? Kurang serk. Orang tidak banyak yang menyenangi ya, karena gurunya kurang. Berarti dia kurang rihlah. Ya, para ulama dahulu kalau kurang rihlah, kurang disukai, menunjukkan kurang syuyukh yang dia miliki. Nah, atau dengan maksud yang lain, ya memang hanya sekedar tafannun. Ya. Hanya sekedar ingin tafannun saja, kegemaran. Jadi bukan ada tujuan tertentu. Bukan ingin mengesankan bahwa dia punya banyak guru. Tidak. Hanya sekedar tafannun saja. Satu kegemaran yang dimiliki, hobi. Seperti yang dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau banyak ya melakukan hal itu pada guru-guru beliau. Nah, sehingga terkadang kita menyangka guru ini selain ini, guru ini selain ini. Padahal itu adalah perubahan nama yang dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Padahal gurunya itu juga. Ya, dalam rangka tafannun saja. Semacam kegemaran. Nah, ini yang dimaksud dengan tadlis asy-syuyukh. Yaitu dia memberi nama gurunya atau mensifatinya dengan sesuatu yang tidak masyhur. Fayuhimu annahu ghairuh, sehingga memberikan kesan bahwa dia itu lain, padahal itu juga. Imma likaunihi asghara minhu, apakah disebabkan karena umurnya itu lebih muda, ya, enggak mau kalau dikatakan, dia meriwayatkan dari anak kecil, enggak mau, ya, dia meriwayatkan dari anak kecil, enggak mau dikatakan seperti itu, gengsi. Nah, maka disamarkan namanya. Setelah ditelusuri, dia meriwayatkan dari anak itu. Ya, lebih muda umurnya. Nah, ya tentunya dari sisi akhlak kurang baik, iya kan? Seperti itu. Siapa adanya kalau memang kita mengambil riwayat dari anak tersebut atau dari orang lebih muda dari kita, ada apa? Ada masalah. Untuk apa kita samarkan? Iya kan? Nah, fala yuhibbu an yuzhira riwayatahu amman dunahu, sehingga dia tidak senang untuk menampakkan riwayatnya dari orang yang lebih muda darinya. Yang lebih muda darinya. Nah, terkadang ada sebagian malu seperti itu, ya kan? Ya, atau lebih rendah, tabaqatnya lebih rendah. Nah, wa imma liyadhunnan nasa kathrata syuyukhi, atau liyadhunnan nasu kathrata syuyukhi, ataukah dengan maksud supaya manusia menyangka syekhnya banyak gurunya, ya, sehingga dianggap bahwa dia punya banyak guru. Nah, padahal nggak pernah tinggalkan pondok Ibnul Qayyim, saya di situ-situ terus. Nah, dari mana dia bisa meriwayatkan ke fulan? Nah, lah terus gimana, Ustaz? Apa harus pindah? Pindah-pindah pondok dari satu pondok ke pondok yang lain. Jadi zawak nanti. Nah, ada kata pepatahnya sebagian ikhwan dahulu. Hubbul intiqal. Apa ikhwan? Bisa mati konyol. Suka pindah-pindah bisa mati konyol. Kalau para ulama dahulu duduknya di satu syekh memang dihabisi betul. Dihabisi syekh itu hadis-hadisnya. Nah, setelah itu cari lagi yang cari. Terus. Nah, karena zaman waktu itu adalah zaman ar-riwayah.
di mana tujuan mereka adalah mengumpulkan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka selalu berusaha untuk mengejar para muhadditsin yang memiliki banyak riwayat dan dia thiqah. Apalagi kalau dia memiliki sanad yang ali, wah sangat dikejar sekali. Nah, oleh mereka. Adapun sekarang selesai masa riwayat itu. Kitab-kitab hadis telah membukukan riwayat-riwayat tersebut. Nah, sehingga yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah fiqhul hadis. Ya. Fiqhu ar-riwayat, dengan mempelajari fikih dari hadis-hadis tersebut. Wa imma li ghairihima minal maqasid, ataukah dengan maksud yang lain dari berbagai macam maksud. Berbagai macam maksud tertentu. Berarti kalau demikian ya ikhwan, kita juga hendaknya berhati-hati dari disifatkannya seorang itu mudallis. Tidak semua seorang muhaddits yang dituduh bahwa dia seorang mudallis itu ditolak riwayatnya. Tidak. Harus kita melihat jenis tadlisnya dulu. Kemudian kita mesti melihat di tabaqat mana dia. Karena mudallis itu memiliki tabaqat. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada tabaqah yang di sana tidak memudaratkan tadlisnya, ada pula yang memudaratkan. Maka itu harus dilihat. Nah. Baik. Seperti misalnya yang disifatkan kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagian mengatakan dia mudallis. Al-Imam Al-Bukhari. Sebagian mengatakan dia mudallis. Apakah dengan demikian ketika beliau tidak meriwayatkan hadis tersebut dengan tasrih berarti ditolak? Tidak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tidak dikenal sebagai seorang mudallis dalam hal sanad. Nah, kenapa sebagian menuduh beliau sebagai seorang mudallis? Disebabkan karena ada sebagian guru beliau yang beliau samarkan namanya. Ya dengan sebab tertentu tentunya yang terjadi pada zamannya dari fitnah. Antum perlu ketahui bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ya merasakan suatu fitnah sehingga beliau meninggal. Masalah lafzi bil Quran makhluk. Al-lafzi bil Quran makhluk. Ada orang yang menukilkan salah dari perkataan Imam Al-Bukhari ketika beliau ditanya tentang seseorang yang membaca Al-Quran Karim atau yang semakna dengannya, maka beliau menjelaskan ya dari hal tersebut bahwa alfaduna bil Quran makhluqah, amma Al-Quran falaysa bimakhluq, fa huwa kalamullah. Al-Qur'anul Karim bukan makhluk, itu kalamullah. Adapun lafaz kita ketika kita melafazkan Al-Qur'anul Karim itu adalah makhluk. Ini perkataan yang benar. Nah, ya. Namun yang tersebar dan bahkan sampai khabar tersebut ke salah seorang muhaddits, teman baiknya. Pada awalnya dia teman baik dari Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, seorang muhaddits ahlus sunnah, keras terhadap bid'ah. Sampai kepada beliau khabar bahwa Imam Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Al-lafzi bil Quran makhluk.
marah Muhammad bin Yahya. Ya. Dalam keadaan waktu itu fitnah Jahmiyah. Nah, dan tersebarnya perkataan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, "Man qala lafdz bil Quran makhluk fa huwa Jahmi." Siapa yang mengatakan lafdz bil Quran makhluk, dia Jahmi. Padahal Imam Bukhari tidak mengatakan seperti itu. Nah, kata-kata lafdz bil Quran yang betul, itu ada kemungkinan. Ada yang dimungkinkan al-malfuz, ada yang dimungkinkan at-talaffuz bihi. Iya kan? Ada yang kalau yang dimaksudkan itu yang dilafazkan, ya tidak benar. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah lafaz kita ketika kita membaca Al-Quran Karim, ya tentunya itu makhluk. Hanya saja Imam Ahmad rahimahullah, kenapa beliau menghukumi secara mutlak, disebabkan karena fitnah Jahmiyah pada waktu itu. Mereka suka membawa kalimat-kalimat yang sifatnya mujmal. Ya. Sehingga Al-Imam Ahmad untuk menutup pintu fitnah, beliau mengatakan al-lafz bil Quran makhluk fa huwa Jahmi. Dan Al-Imam Bukhari tidak mengatakan seperti itu. Nah, sehingga terjadi fitnah yang besar. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mentabdi Al-Imam Al-Bukhari. Mubtadi'. Ya, sampai terjadi tahdzir, hajar. Ya, siapa yang duduk dan belajar pada Imam Bukhari tidak boleh duduk di majelisku. Yang duduk di majelisku tidak boleh ngaji sama Imam Bukhari. Wah, tahdzir-tahdziran terjadi. Naam, hajar menghajar. Al-Imam Muslim rahimahullah, karena kecintaan beliau kepada Imam Bukhari, langsung berdiri. Serahkan. Diberikan hadis-hadis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kembalikan. Saya tidak menginginkan hadis dari, tinggalkan. Ciptaannya beliau terhadap Al-Imam Bukhari rahimahullah. Karena untuk menutup pintu fitnah, sekalian beliau tidak meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan tidak juga meriwayatkan dari Imam Bukhari. Semua hadisnya dihilangkan semua. Makanya tidak ada Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli atau dari Imam Bukhari. Coba antum cari dalam Sahih Muslim. Nah, fitnah sampai Imam Bukhari meninggal. Nah, maka dengan sebab itu pula beliau mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad untuk menjelaskan mazhab beliau, bahwa mazhab beliau adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, cerita yang sangat panjang sekali, ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari. Walhasil ya ikhwan, ini fitnah. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu punya beberapa riwayat dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Punya beberapa riwayat. Nah, beliau tidak ingin meninggalkannya. Beliau seorang munsif. Ya, dan tetap meyakini bahwa Muhammad bin Yahya seorang thiqah. Nah, bukan karena itu sebagai lawannya misalnya kemudian kadzab. Belum. Beliau munsif. Ya. Sehingga beliau tetap meriwayatkan dan bahkan menyebutkan dalam Sahih Bukhari. Tapi tidak diperjelas namanya. Beliau hanya mengatakan haddatsana Muhammad. Siapa ini Muhammad? Nah. Ya. Muhammad gurunya Imam Bukhari kan banyak. Biasanya Muhammad, mungkin dia Muhammad bin Salam Al-Bikandi, ya, atau yang lain. Nah, padahal yang dia maksud adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, itu dengan sebab itu beliau dikatakan mudallis, yakni mentadlis dalam hal ini saja. Syekh. Nah, wallahu a'lam bishawab.
طيب إلى هنا يا أخوان. تفضلوا حفظكم الله.